Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi boleh. Hitam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Untuk sesi yang kedua kita akan membahas ensiklopedi adab syar'i, di mana kita akan membahas adab-adab berbicara, masih dalam lanjutan dan berkaitan dengan sesi kita yang pertama tadi, di mana para jamaah sekalian, pada sesi yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa penting sekali bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya agar tidak berdusta, tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dalil-dalil entah dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ayat 70 dan 71 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida ditafsirkan oleh para ulama adalah qaulan khaira. Ya. Qaulan sadida, perkataan yang benar di sini maksudnya adalah perkataan yang baik. Dan baik, setiap atau segala sesuatu yang disebut baik adalah baik menurut pandangan syariat. Ya. Jazakallahu khairan. Bukan baik menurut prasangka manusia, tetapi baik menurut syariat. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pertama untuk bertakwa. Kemudian yang kedua Allah menyuruh kita untuk mengatakan perkataan yang benar. Karena itu adalah merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga lisan. Ya. Orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga lisannya. Dengan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Iyyakum wal kadzib, kata Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Allahul musta'an, saya lupa. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian prasangka, yakni prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk adalah perkataan yang paling dusta, kata Rasulullah. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ini, wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Karena sebagian orang ketika mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dia akan menyebarkan dengan lisannya. Ya, dia akan menyebarkan dengan lisannya sehingga dia melakukan dosa dengan lisannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan juga janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Ghibah. Ini juga dosa yang berkaitan dengan lisan. Ghibah. Bukan dosa kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai saudara yang sudah mati? Ya. Maka tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka dari itu bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Di surat Al-Ahzab ayat 58, Allah mengatakan, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Lihat, orang-orang yang menyakiti laki-laki dan perempuan yang beriman tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi siapa saja yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga untukku apa yang ada di antara dua bibirnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, menjamin keselamatan lisan dan menjamin keselamatan kemaluannya, tidak melakukan kemungkaran yang dilakukan oleh lisan dan kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang melakukan dosa dengan lisannya, ya. Banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat karena kejahatan lisannya, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Setiap anak Adam, ya, telah mendapatkan bagian zina yang tidak bisa dihindarinya, ya. Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrika dzalika la mahalah. Ya, setiap anak Adam mendapatkan bagian zina yang tidak bisa dia hindari. Ya. Fal 'ainani zina, ya. Zinahuma an-nadhru. Ya. Kedua mata, ya, zinanya adalah melihat. Ya. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, dan lisan, ya, mulut, zinanya adalah apa? Berucap atau berkata-kata, ya. Wal yadu zinaha al batshu, dan tangan zinanya adalah meraba atau mengambil.
Warrijlu zinaha al-khuta, dan kaki zinanya adalah melangkah. Yahwi wa yatamanna, ya. Dalam hal ini hati akan berangan-angan dan berkeinginan, ya. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh, dan kemaluanlah yang membuktikan semua itu atau mengurungkannya. Ya. Jadi hati-hati. Ya, kita harus menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas kita 3 hal, dan ya membenci atas kita 3 hal. Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas seseorang 3 perkara, dan Allah membenci atas seseorang 3 perkara. Ya, di mana dalam hadis ya disebutkan bahwasanya innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas kalian 3 perkara, dan Allah membenci ya atas kalian 3 perkara pula. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian bila kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, kesatu apa? Allah meridhai kita ya apabila kita menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua apa? Wa an ta'tasimu bihablillah, dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali, yakni agama Allah. Yang kedua, perkara yang diridhoi oleh Allah adalah berpegang teguh kepada tali atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tafarraqu, dan Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi ya. Yang ketiga apa? Janganlah berpecah belah. Ya. Bersatunya umat Islam adalah dengan mengikuti agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud ya dan yang lainnya, bahwasanya golongan yang selamat mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, al-jamaah. Ya, humul jamaah kata Rasulullah. Ya, siapa itu jamaah? Yaitu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku. Ya. Wa yakrahu lakum thalatha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian 3 perkara. Qila wa qal. Yang pertama apa? Qila wa qal adalah berkata-kata tanpa dasar. Ya, berkata-kata tanpa dasar, ya, nggak jelas sumbernya. Nah ini dia, ya, tidak jelas sumbernya, nggak jelas juntrungannya, ya, nggak jelas sumbernya. Kemudian apa? Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya, ya. Banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang bingung terhadap agamanya, pertanyaan-pertanyaan yang syubhat. Banyak bertanya, pertanyaan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, idha'atul mal. Yang ketiga adalah membuang-buang harta. Jadi, ya, di antara perkara yang dibenci oleh Allah, 2 di antaranya berkaitan dengan lisan. Yang pertama apa? Berkata-kata ya tanpa dasar, sumber yang jelas. Yang kedua apa? Banyak bertanya yang tidak berfaedah. Ya, di antara perkara 3 perkara yang dibenci oleh Allah, 2 di antaranya berkaitan dengan lisan. Ya, 2 di antaranya berkaitan dengan lisan. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang apabila orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Ya, jadi atas dasar dalil-dalil itulah ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi, ya, maka seorang muslim wajib menjaga adab-adab ya yang baik ketika berbicara, ya, ketika dia menggunakan lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, Rasul bersabda, "Thalathatun la tarfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 orang yang salatnya itu tidak akan terangkat dari kepalanya walaupun cuma sejengkal, artinya enggak diterima. Rajulun amma qaumin wa hum lahu karihun. Yang pertama siapa? Seseorang yang mengimami sebuah kaum tetapi dia dibenci sama kaumnya. Ya. Dibenci dan tidak disukai oleh kaumnya sendiri. Ya. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ya. Yang kedua siapa? Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Ya, marah kepada dia. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, dan 2 orang yang saling bertikai, ya, 2 orang yang saling bertikai. Ingat bahwasanya su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Ya, akhlak yang buruk itu dapat merusak amalan kita. Kita udah bagus nih salatnya. Ya. Bagus kita puasanya. Ibadah kita rajin. Ya. Salat malam tiap hari, enggak pernah ketinggalan. Ya. Kita sedekah tiap hari kita keluarin. Ya. Salat semua kita kerjain yang sunnah. Puasa sunnah kita rajin. Tapi akhlak kita buruk sama orang lain. Rusak amalan kita. Ya. Su'ul khuluq yufsidul amal. Akhlak yang buruk itu dapat merusak amalan kita. Kama ya yufsidul khallul asal, sebagaimana cuka dapat merusak rasanya madu. Ya, sebagaimana rasa cuka dapat merusak rasanya madu. Ya. Seorang muslim harus berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum ngantuk? Hah? Ngopi dulu kita. Nyeruput dulu. Ya, biar enggak ngantuk. Ya, biar seger. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, anna fulanatan tusallil lail wa tasumun nahar." Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang kalau malam dia sholat, siangnya puasa." Ibadahnya rajin, maksudnya begitu. Ya. Ada wanita yang ibadahnya rajin, malamnya sholat, siangnya puasa. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, ya, anna fulanatan yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Disebutkan bahwasanya ada seorang wanita yang salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak. Amalannya banyak. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitah. Tetapi lisannya itu suka menyakiti ya tetangganya. Lisannya mulutnya tajam. Salitatun disebutkan dalam lisanul Arab. Salitatun jika dikatakan imra'atun salitah,
Ya, seorang wanita yang tajam mulutnya, maksudnya apa? Ada dua maknanya. Tawilatul lisan, yang pertama itu lisannya panjang, ngomongnya banyak sehingga menyakiti orang yang ngedengar. Banyak ngomong, ya, semua diomongin, ya, sehingga membuat orang lain sakit hati. Yang kedua maknanya adalah hadidatul lisan, lisannya tajam, ngomongnya dikit, tapi sekali ngomong nyelekit, ya. Sekali ngomong, bikin hati sakit. Bikin nyerek hati, kata orang Sunda. Ya, pokoknya begitu dah. Nyerek hati, kalau kata orang Sunda. Ya, sakit hati. Broken heart. Ya. Ngomongnya sedikit, tapi sekali ngomong nyelekit. Hadidatul lisan. Ya, bagaimana kalau begini wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita yang kayak gitu. Dia di neraka, kata Rasulullah. Lihat bagaimana akhlak yang buruk itu dapat meruntuhkan bangunan ibadah yang telah dia bangun. Akibat daripada jahatnya lisan. Ya, akibat daripada jahatnya lisan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda dalam sebuah hadis lainnya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah dzul qalbil mahmum, orang yang memiliki hati yang bersih, wal lisanis shadiq, dan orang yang punya, ya, lisan yang jujur. Itulah sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayuhal ikhwah, hendaknya kita menjaga lisan. Di antara adab-adab berbicara, ya, di antara adab-adab berbicara yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, hendaklah seorang muslim senantiasa menjaga lidahnya dan lisannya, ya. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, ya, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya. Jadi adab-adab berbicara yang pertama, kita harus menjaga lisan, ya, menjaga lidah kita. Rasul bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha min ab'adi min ath-thuraya. Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang membuat tertawa teman-teman duduknya, ya, tetapi itu bisa membuatnya jatuh ke dalam kebinasaan, ya, lebih jauh daripada sebuah bintang, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihal qaum wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa dengan kedustaan. Ya, bikin orang lain ketawa, ngelawak, ya, ngelucu, ya, ngelenong, ya, apapun bentuknya, ngelawak, ya, bikin orang lain ketawa tapi dengan dengan bumbu-bumbu dusta. Wailun lahu, kata Rasulullah, celakalah dia dan celakalah dia. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, diriwayatkan Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Wa huwa kama qala, dan, ya, derajat hadis itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa hadisnya hasan. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu, kata Rasulullah. Celakalah orang yang berbicara kepada orang lain dengan kedustaan supaya orang lain itu tertawa. Ya, supaya orang lain itu tertawa. Ya, nyari sensasi, ya, nyari perhatian, caper, ya, supaya orang lain tertawa, tapi, ya, apa yang dia bicarakan penuh dengan kebohongan. Hendaknya kita menjaga lisan ayyuhal ikhwah di dalam berbicara. Yang kedua, adab-adab dalam berbicara, hendaklah berkata yang baik atau tidak. Kalau
Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Ya. Karena ada orang-orang yang masuk neraka ya disebabkan tidak memperhatikan ucapannya, menyepelekan ucapannya, ya. Menyepelekan ucapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Usahakan ya, setiap kali kita hendak berbicara, kita harus menimbang dulu. Ya, memperhatikan dulu apakah yang kita bicarakan ini baik atau tidak. Ya, entah itu baik isinya dan baik akibatnya. Ya, baik akibatnya. Karena ada orang yang apa yang dia sampaikan itu baik, tetapi akibatnya berdampak buruk. Ya, kalau pertama kita harus memperhatikan isi perkataan, yang kedua kita harus memperhatikan kondisi, ya, keadaan ketika kita berbicara, ya, dari kondisinya, kemudian lawan bicara kita itu siapa, ya, apakah dia orang yang memang memiliki kedudukan, ya, atas kita, seperti ketika kita berbicara kepada orang tua. Ya, misalkan yang sering saya sampaikan lah, yang sering saya sebutkan dalam setiap kajian, ya, kalau misalkan orang tua misalkan melakukan sebuah perbuatan bid'ah, nggak bisa kita datang-datang ke orang tua, mak, ini bid'ah. Walaupun yang kita sampaikan benar, ini bid'ah, bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka. Nanti emak masuk neraka, mak. Yang ada ditampol kita kayak gitu. Kurang ngajar lu, tong, ntar gitu. Ntar yang ada kita digituin. Apa yang kita sampaikan benar, betul gak? Rasul kok yang nyebutin, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Rasul yang nyebutin dalam hadis. Benar yang kita sampaikan ini hak. Tapi kalau kita tidak memperhatikan kondisi, ya, pada saat kita berbicara, akibatnya akan buruk. Ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui makom kita seperti apa, kondisi kita seperti apa. Ya, ini yang kedua, hendaknya kita berkata-kata yang baik. Apabila tidak mampu, maka diam itu adalah emas. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Qul khairan taghnam, aw iskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Ya, katakan yang baik, engkau akan beruntung. Atau diamlah dari yang buruk, engkau akan selamat. Jika tidak, maka engkau akan menyesal. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata apa? Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Ya, Allah akan memperbaiki amalan kita, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana tadi di surat Al-Ahzab. Ya, beruntung kita. Hanya dengan berkata yang baik akan beruntung. Ya, orang-orang juga akan mengenal kita sebagai, ya, seseorang yang akhlaknya baik, tutur katanya sopan, santun, kan seperti itu. Dimuliakan oleh orang lain. Allah akan menyebabkan orang lain memuliakan kita karena akhlak kita yang baik. Makanya berkata yang baik, engkau akan beruntung. Atau diamlah dari yang buruk, engkau akan selamat. Ya, selamat. Selamat dari siksa, selamat dari azab, selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Sangat keras. Ya, sangat keras sekali ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan ini. Apalagi tadi, ya, pada pembahasan sesi yang pertama, berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ya, keras sekali ancamannya. Ya. Wa illa
annaka satandam. Jika tidak bisa seperti itu, engkau akan menyesal. Ya. Artinya jika kita tidak bisa diam dari yang buruk, kita akan menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam adab-adab berbicara, kita harus mengingat ya kebaikan yang ada pada perkataan-perkataan yang baik itu. Ya, manfaat daripada perkataan-perkataan yang baik. Di mana perkataan yang baik adalah merupakan pintu sedekah. Ya. Perkataan yang baik adalah merupakan pintu sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams, ya'dilu bainal itsnaini ya shadaqah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha mata'ahu aw yarfa'u 'alayha aw tarfa'u 'alayha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah." Ya, wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah kata Rasulullah. Ya. Wa fi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati shadaqah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap persendian manusia yakni menanggung kewajiban ya untuk bersedekah setiap hari. Ya. Seseorang yang memisahkan antara dua orang yang saling bertikai, ya, berbuat adil, ya, melakukan perdamaian kepada dua orang yang saling bertikai, ya, adalah merupakan sedekah. Seseorang yang membantu, ya, seseorang yang membantu orang lain untuk naik ke kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya adalah merupakan sedekah. Lihat, kalau kita ya melerai, mendamaikan dua orang, ya, mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai, itu adalah merupakan sedekah. Kita membantu orang lain naik ke kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya adalah merupakan sedekah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Makanya kita harus ingat manfaat daripada berkata-kata yang baik. Harus ingat bahwasanya berkata-kata yang baik adalah merupakan pintu sedekah. Setiap kali kita mengucapkan perkataan yang baik, itu adalah sedekah. Ya, artinya kita mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Pahala niat orang yang bersedekah. Ya. Dan ini adalah cara lain bagi seseorang yang hendak bersedekah. Dia akan mendapatkan pahala sedekah. Niat pahala sedekah. Ya. Orang yang menyibukkan dirinya, ya, membasahi lisannya dengan zikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adalah sedekah. Adalah merupakan sedekah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, ada sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir mendatangi beliau. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu telah pergi membawa pahala yang banyak. Orang-orang yang kaya itu telah pergi membawa pahala yang banyak. Yusallun kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Pahalanya sama. Betul kan? Mereka salat, kita salat, dapat pahala salat, sama-sama dapat pahala salat. Yang kaya, yang miskin sama-sama dapat pahala salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa, sama-sama dapat pahala puasa. Tetapi apa kata para sahabat yang fakir ini? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi ada atau tidak ada pada orang tersebut dua-duanya dua-duanya dosa. Kalau apa yang kita bicarakan dan ada pada orang yang kita bicarakan, maka telah ghibah kita. Tapi kalau kita membicarakan orang lain tetapi tidak ada pada orang tersebut, apa yang kita bicarakan tidak ada pada orang tersebut, berarti kita telah berdusta atas dirinya. Jadi membicarakan orang lain itu tidak baik. Ya, bahkan bisa menjadi dosa yang sangat
besar dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam beberapa kondisi ghibah itu boleh. Ya, dalam beberapa kondisi ghibah itu boleh. Saya sebutkan secara umum, ya, secara global, ya. Yang pertama, seperti orang yang terzolimi kemudian mengadukannya kepada penguasa, ya, kepada hakim, kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang berwenang. Seperti misalkan kita, ya, dianiaya misalkan oleh orang yang kita kenal. Ya, misalkan kita dianiaya oleh tetangga. Ya, pas kita laporin ke pihak yang berwajib, kemudian ditanya, "Siapa namanya?" "Enggak, Pak, saya enggak mau ngomongin, nanti ghibah." Gimana mau selesai kasus kita kalau begitu? Ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kita boleh menyebutkan orang lain, ya. Mengadukan kezaliman, ya, orang lain terhadap kita kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Atau yang kedua, apabila kita bermaksud untuk meminta pertolongan kepada orang lain dalam rangka mengubah kemungkaran. Ya. Mengubah kemungkaran. Misalkan ada orang yang sedang membuat keresahan buat masyarakat, ya, maka nggak apa-apa kita ngaduin ke pihak yang berwajib. Misalkan ada, ya, biasanya nih para pelajar yang masih muda-muda tawuran. Nah, ini sekarang lagi mulai marak lagi nih di mana-mana tawuran. Ya, sempat beberapa tahun, ya, yang lalu sempat nggak kedengeran tentang tawuran. Sekarang muncul lagi tawuran. Ya, muncul lagi tawuran. Ya, ada bahkan di Depok. Saya dapat laporannya di Depok ada anak muda, ya, yang masih SMA bawa cerulit. Ya, terus bawa gesper yang ada pedangnya, apa ya? Gear. Oh, itu dia. Mau apa ini? Ya. Mau nunjukin keberaniannya. Bukan di situ tempatnya. Ya, bukan di situ tempatnya. Ya. Nah, apabila kita melaporkannya untuk merubah kemungkaran, ya, tentunya kepada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab, ya, maka boleh untuk menyebutkannya. Atau kondisi yang ketiga, ketika seseorang meminta fatwa, ya, meminta kejelasan hukum, ya, seperti seorang penuntut ilmu yang bertanya, ya, kepada ustadznya atau kepada syekhnya, ya, misalkan ada seorang suami yang bertanya, "Ustadz, seorang istri yang begini dan begitu," ya, atau dia datang ke seorang ustadz, seorang ahli ilmu, ya, tidak di depan umum, ya, dia datang, kemudian dia bertanya, "Ustadz, istri saya begini dan begitu, bagaimana hukumnya?" Ya, atau bertanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, misalkan kalau suami sudah seperti ini, apakah jatuh talak atau tidak? Ini bukan dalam rangka untuk membicarakan, ya, keburukannya, tetapi untuk mencari kejelasan hukum atau meminta fatwa. Ya, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kapan boleh atau diperbolehkan untuk ghibah, namun bukan ghibah yang haram, yaitu apabila orang yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik, terang-terangan melakukan perbuatan bid'ah. Ya, tentunya ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta izin bertamu oleh seseorang yang bernama Uyainah bin Hisn.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bi'sa akhul ashirah. Dia, lelaki ini adalah sejelek-jelek saudara suatu kaum. Ya. Karena memang sudah jelas dia adalah orang yang fasik dan orang yang melakukan perbuatan yang buruk, ya. Jadi kita boleh membicarakan jika memang dia adalah orang-orang yang benar-benar terang-terangan di dalam melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan bid'ahnya. Atau boleh dalam rangka untuk memperkenalkan seseorang, ya. Untuk memperkenalkan seseorang, ya. Terutama jika orang tersebut susah dikenali. Misalkan fulan al-a'mash, ya. Misalkan nama Ahmad banyak. Ahmad yang mana nih? Oh, yang itu tuh, Ahmad Lonceng. Kenapa disebut Ahmad Lonceng? Kalau lagi jalan dia jalannya begini nih. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, kayak lonceng. Makanya dipanggil Ahmad Lonceng. Ahmad yang mana? Misalkan ada orang nanya, Pak, tahu rumah Pak Ahmad gak? Ahmad yang mana? Ahmad di kampung kita ada 10. Oh, Ahmad Lonceng Pak. Oh, Ahmad Lonceng yang rumahnya. Nah, boleh kayak gitu. Untuk menunjukkan atau memperkenalkan seseorang jika memang tidak diketahui orang tersebut. Ya, misalkan fulan al-a'mash, fulan yang penglihatannya agak lemah, atau fulan al-a'raj, fulan yang pincang, ya. Gitu, ya. Jadi untuk memperkenalkan, ya, bukan dalam rangka, bukan dengan tujuan untuk menghina orang tersebut, tapi untuk memperkenalkan. Ini kembali lagi kepada niat. Ya, ini kembali lagi kepada niat, bukan buat pengen ngata-ngatain, bukan. Tetapi untuk memperkenalkan. Karena mungkin misalkan nama yang sama di situ banyak. Ya. Fulan al-a'raj misalkan. Al-a'raj itu artinya si pincang, ya. Misalkan namanya siapa yang enak? Misalkan, mohon maaf kalau yang namanya ada, ya. Misalkan Budi mana? Itu Budi Pengkor misalkan, gitu. Jalannya agak pengkor dikit gitu. Bukan dalam rangka untuk ngata-ngatain, tapi untuk memperkenalkan, ya. Maka itu tidak mengapa, ya. Kemudian tempat yang keenam yang diperbolehkannya ghibah, berarti kan udah berapa tadi? 5, ya? Ya, yang pertama tadi orang yang terzalimi kemudian melaporkannya. Yang kedua, meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Yang ketiga, dalam rangka meminta fatwa. Yang keempat, ya, apabila orang yang dighibahi itu benar-benar adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan bid'ah. Yang kelima adalah untuk memperkenalkan seseorang, ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah untuk memperingatkan dan menasihati kaum muslimin, ya, agar tidak berbuat keburukan, ya, agar tidak berbuat keburukan, ya, untuk memperingatkan dan menasihati kaum muslimin agar tidak melakukan keburukan. Jadi 6 kondisi ini, ya, para ulama menjelaskan bolehnya ghibah, dan itu bukan termasuk ghibah yang haram. Ini adalah rukhsah, keringanan, ya, ketika kita membicarakan orang lain. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan ghibah yang boleh ini. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah, bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekan orang tersebut, bukan. Ya, bukan dalam rangka untuk merendahkan orang yang kita ghibahi tersebut, ya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita tidak menyebutkan nama orang yang bersangkutan, sebisa mungkin, ya. Tidak membicarakan orang tertentu secara langsung, ya, secara langsung, sebisa mungkin. Tapi kalau memang dibutuhkan, maka tidak mengapa, ya. Tapi kembali lagi kepada niat. Maka yang pertama tadi apa? Ikhlas niatnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaknya kita membicarakan orang tersebut dengan sesuatu yang mubah, yang boleh, bukan dalam rangka menjelek-jelekannya, bukan dalam rangka untuk merendahkannya, ya.
Dan yang paling terpenting yang keempat, ghibah tersebut tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ya, tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Kalau kita melakukan ghibah yang boleh tadi dapat menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka tidak kita lakukan. Ya, tidak kita lakukan. Ini kaidah yang harus kita perhatikan. Kaidah umum yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan lebih besar. Walaupun misalkan dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ya, walaupun dalam rangka mengingkari kemungkaran, maka nggak boleh. Apabila ketika seseorang mengingkari kemungkaran, itu dapat memunculkan dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak boleh. Maka kemungkaran ketika itu tidak lagi wajib. Ya, ini kaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Sebenarnya terkait dengan ghibah ini sangat banyak sekali. Ya, terkait dengan ghibah ini pembahasannya sangat banyak dan sangat panjang. Ya. Di antara pembahasan tentang ghibah ada sebab-sebab yang dapat memicu ghibah. Ini penting saya sampaikan ya. Ya. Sebab-sebab yang dapat memicu timbulnya ghibah. Apa saja? Yang pertama, melampiaskan marah, kesel, dendam. Ya. Ini dapat menyebabkan ghibah. Kalau kita udah kesel sama orang, lihatin seringnya gimana? Ghibah. Ya. Makanya orang yang mampu menahan rasa marahnya, balasannya tidak kecil. Balasannya sangat besar. La taghdab, kata Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yunfidhahu. Barang siapa yang mampu menahan rasa marahnya dalam kondisi dia, ya, barang siapa yang menahan rasa marahnya dalam kondisi dia mampu untuk mengutarakan marahnya. Ya, tapi dia tahan. Dia mampu marah, dia mampu mencak-mencak, tapi dia tahan. Ya, maka apa kata Rasulullah? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Maka dia akan dipanggil, ya, di hari kiamat, ya, di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya memilih bidadari manapun yang dia sukai. Ya. Dan orang yang menahan rasa marah itu adalah orang yang paling kuat di dunia. Ya, orang yang mampu menahan rasa marah adalah orang yang paling kuat, kata Rasulullah. Laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat. Kalau masalah berantem semua bisa. Ya. Masalah berantem semua bisa. Saya, antum, semua kita bisa berantem. Betul enggak, Pak? Ya, ibu-ibunya juga begitu. Ya. Ibu-ibunya kalau lagi berantem lebih ngeri daripada bapak-bapaknya. Ya, jenggut-jenggutan. Ya. Lebih ngeri. Ya. Kalau masalah berantem kita semua bisa. Makanya kata Rasulullah, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, bukan orang yang jago berantem. Bukan semua ilmu bela diri dia bisa. Silat dia bisa, taekwondo dia bisa. Udah silatnya bukan satu macam lagi, silatnya bermacam-macam. Ada silat sabeni, ada silat jingkrik, ya kan? Ada macam-macam, ya. Ada kombinasi, belum lagi kungfunya dia mainin. Bukan itu orang yang kuat. Walakinna syadidu alladhi yamliku nafsahu innal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Makanya ketika dia sedang marah, dia mampu untuk mengutarakan marahnya. Dia mampu marah.
Dia mampu mengekspresikan marahnya, tapi dia tahan marahnya. Dia akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan makhluk yang lain. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih hurun in masya'a, bidadari mana saja yang dia mau. Bidadari mana aja yang mau berarti nggak berjumlah. Mau ente ambil 10, 20 juga terserah. Ya. Nggak ada yang cemburu kalau udah di sorga, Bu. Sorga nggak ada cemburu. Kalau udah masuk sorga nggak bakal kita mikirin cemburu lagi. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau orang udah marah, oh udah, nggak bisa dia lampiasin depan orangnya, dia ngomong belakangnya. Ya, dia ghibah akhirnya. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, ya, ingin mencari sensasi di depan teman-temannya, ya, ngelucu depan temannya, basa-basi depan teman-temannya. Tapi caranya gimana? Ngomongin orang lah, ngejelekin orang lah. Biasanya kayak gitu, ya. Apalagi, ya, yang udah bergeng-geng, ya, ada geng ini, geng itu, ya. Untuk mencari sensasi, ya, supaya, ya, ngobrolnya makin asyik, ya, tambahan bumbunya apa? Ghibah. Ya, tambahan bumbunya apa? Ghibah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara mengabaikan kemurkaan Allah. Lihat, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, dengan cara mengabaikan kemurkaan Allah. Allah murka gak terhadap ghibah? Ya, murka Allah terhadap ghibah. Ya, maka orang yang mencari keridhaan manusia dengan meremehkan kemurkaan Allah, mengabaikan kemurkaan Allah, wakalahu Allahu ilan nas, niscaya Allah menyerahkannya kepada manusia. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, karena sombong. Orang yang ghibah itu karena sombong, ingin mengangkat dirinya, ya, dengan merendahkan orang lain. Mengangkat dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Ini tidak baik. Sudah sombong, ghibah lagi. Ya, dosanya double-double. Dosa sombong sama dosa ghibah, ya. Supaya dia dianggap mulia di mata orang lain, ya. Ingin mencari kemuliaan di mata manusia. Kemudian yang keempat apa? Tadi yang sudah kita sebutkan, bercanda, bergurau. Ya, ini sebab ghibah, bercanda, bergurau, ya. Banyak bercanda, bergurau sehingga menyebabkan membicarakan orang lain. Kata Rasulullah tadi apa? Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa dengan kebohongan. Celakalah dia dan celakalah dia. Ya. Kemudian yang kelima di antara sebab ghibah apa? Karena iri. Iri sama orang lain, ya. Kemudian dia tidak suka kepada orang lain, ya. Karena iri kepada orang lain, maka dia pun akhirnya membicarakan orang tersebut, ya, di belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ana fi qalbin 'abd. Tidak akan bersatu dalam satu hati manusia. Tidak akan berkumpul dalam satu hati manusia. Apa itu? Al-imanu wal hasadu. Keimanan dan sifat hasad. Tidak bisa berkumpul dalam satu hati seorang hamba. Ya. Tidak akan berkumpul dalam satu hati seorang hamba keimanan dan hasad. Ya, tidak akan berkumpul. Ya, artinya bagaimana? Orang yang hasad berarti imannya terkikis dan berkurang, imannya tidak sempurna.
Kemudian yang tak kalah penting, yang terakhir ya, sebab. Ya, di antara sebab-sebab begitu banyak. Ya, di antara sebab-sebab yang dapat membuat seorang ghibah, karena ya banyaknya waktu kosong dan tidak dimanfaatkan oleh perbuatan yang bermanfaat. Banyaknya waktu kosong dan tidak mempergunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Akhirnya ngapain? Ghibah. Ya, akhirnya ghibah. Ya. Maka jangan sampai ghibah itu masuk ke majelis-majelis ilmu. Jangan sampai. Ya, jangan sampai ya ghibah itu masuk ke majelis-majelis ilmu. Ya, apalagi kalau sudah ngebicarain ustadznya. Ya, sungguh luar biasa. Ya, ketika ada seorang ya jamaah yang membicarakan ustadznya di belakangnya, menimbulkan fitnah, ya, mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Ya, ada yang jamaah kayak gitu, ada. Mudah-mudahan di Depok nggak ada, ya, di sini mudah-mudahan kagak ada. Ya, kalaupun ada segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ketika atau adab-adab berbicara yang berikutnya. Kalau tadi apa? 5 ya, itu yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Di antara sebab-sebab atau di antara adab-adab berbicara yang keenam, ya, kita harus waspada daripada namimah. Namimah, apa itu namimah? Qattat. Ya, mengadu domba. La yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Datang kepada satu kelompok dengan satu wajah dan datang kepada kelompok yang lainnya kepada orang yang lain dengan wajah yang berbeda. Misalkan ya, ada A, B dan C. Si C mendatangi A, kemudian membicarakan keburukan si B. Ya, si B ini suka ngapain? Suka ngomongin kamu, suka ngata-ngatain kamu. Ya, kemudian si C datang lagi ke si B. Ya, kata si C kepada si B, si A itu suka ngomongin kamu, suka ngejelek-jelekin kamu. Akhirnya A dan B berantem, ngadu domba. Ya, ini tidak akan masuk surga orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Ya, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di antara adab berbicara yang ketujuh, hendaknya kita tidak menyampaikan semua yang didengar. Ya, hendaknya kita tidak menyampaikan semua yang didengar, tidak menyebarkan sesuatu yang kita dapat, ya, tidak menyampaikan segala sesuatu yang kita dapat, tidak menyampaikannya. Ya, kecuali setelah kita teliti dulu, ya, setelah kita cari tahu dulu kebenarannya, cari tahu sumbernya, cari tahu kejelasannya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Atau dalam riwayat yang lain, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta. Ya, yang pertama berdosa, yang kedua berdosa. Ya, dua riwayat yang berbeda. Ya, ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Ketika seseorang ya menceritakan semua yang didengarnya. Ketika dia menyebutkan dan menyampaikan semua apa yang dia dengar, semua apa yang dia dapatkan. Ya, cukuplah orang itu dikatakan berdosa. Maka ayyuhal ikhwah, ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi masuk juga, ya, bahwa sekarang zaman sudah serba canggih. Informasi apapun kita
peroleh, ya, yang baik maupun yang buruk. Maka hendaknya kita menyaring, ya, dan kita harus teliti, ya, di dalam menerima ataupun kemudian menyebarkannya kepada orang lain dari berita yang kita dapatkan. Kita harus hati-hati, ya. Kita harus tahu secara jelas dan secara pasti tentang kebenaran, ya, berita yang sampai kepada kita. Ya, harus tahu sumbernya, harus tahu dasarnya, ya, harus tahu siapa yang mengatakannya, siapa yang menulisnya, ya, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang, atau bisa jadi kita menyebarkan berita yang palsu, ya, bisa jadi kita berdusta atas nama orang lain, ya, karena menyebarkan berita palsu. Kita harus hati-hati, ya. Jadi berita yang kita dapatkan jangan ditelan mentah-mentah, ya. Kita harus saring, ya, kita harus teliti, ya, kita harus tahu sumbernya, kita cari tahu sumbernya dari siapa dan bagaimana. Kemudian yang ke-8 di antara adab-adab dalam berbicara yang ke-8 adalah jauhilah dusta. Ya. Jauhilah dusta. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berteman dengan orang-orang yang jujur. Ya, Allah menyuruh kita untuk selalu berteman dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah 119. Surat At-Taubah ayat 119. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kemudian yang kedua siapa? Was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Was-syuhada, dan para syahid. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Lihat, orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat sangat besar dari Allah. Ya, nikmat yang sangat besar. Jujur di dalam berkeyakinan, ini sangat penting. Tidak seperti orang-orang munafik yang dusta, ya, yang bohong, keyakinannya bohong, pura-pura. Orang munafik itu orang yang suka pura-pura. Ya, itu orang munafik, bohong. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dari surat Al-Munafiqun, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya. Innaka la rasulullah. Ya, innaka la rasul. Ya. Wallahu yashhadu innaka la rasul, dan Allah bersaksi bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta. Lihat. Berpura-pura. Maka jangan seperti itu. Ya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam akidahnya. Ya. Jujur dalam perbuatannya. Jujur dalam setiap ucapannya. Ya, orang-orang yang jujur. Namun dalam beberapa kondisi kita diberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk diperbolehkannya dusta, ya, diperbolehkannya dusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
kadhib yuktabu ala ibni Adam illa 3 khisalin. Ada 3 dusta yang boleh. Yang pertama apa? Rajulun kadhiba limra'atihi liyurdiyaha. Seseorang yang berdusta kepada perempuannya, ya, maksudnya perempuannya di sini istrinya, ya, agar dia diridhoi oleh istrinya, yakni agar istrinya senang, ya, agar istrinya gembira, menyenangkan istri. Aw rajulun kadhiba fi khadi'ati harbin, atau orang yang berdusta ketika perang, ya, dengan strategi, ya, berstrategi, ya, di dalam ketika berperang, ya, maka itu boleh. Aw rajulun kadhiba baina imri'aini muslimaini liyusliha bainahuma, atau seseorang yang berdusta untuk memisahkan, ya, antara 2 orang yang, atau mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La a'udduhu kadhiba." Aku tidak menganggapnya sebagai pendusta. Siapa? Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nasi yaqulu qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Yang pertama adalah orang yang mendamaikan pertikaian di antara manusia, dia berdusta dalam ucapannya sedangkan dia tidak menginginkan dengannya kecuali untuk mendamaikan, ya. Yang kedua, ar-rajulu yaqulu fil harbi, orang yang berdusta dalam kondisi perang atau jihad. War-rajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Dan yang ketiga adalah seorang suami ketika berbicara kepada istrinya dan seorang istri ketika berbicara kepada suaminya. Ya, maka ini kondisi diperbolehkannya atau diberikannya rukhsah ketika berdusta. Namun, dusta secara umum adalah dosa besar. Ya, kecuali dalam 3 perkara ini. Kecuali dalam 3 perkara ini. Inilah yang disebut dengan apa? Tauriyah. Hati-hati jangan kepleset. Ada tauriyah, ada tarwiyah, ada taraweh. Ya. Ada tauriyah, yaitu mengucapkan kata-kata yang ambigu sehingga orang lain memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Kalau tarwiyah itu tanggal ke-8 Dzulhijjah, orang lagi pergi haji. Hari tarwiyah. Ketika para jamaah haji 8 Dzulhijjah, ya, memakai kain ihramnya lalu pergi ke mana? Ke Mina. Ya, ke Mina. Kemudian ada taraweh. Kalau taraweh, salat taraweh. Ya, di bulan Ramadan. Jangan kepleset lidahnya. Ada tauriyah, ada tarwiyah, ada taraweh. Ya. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ya, masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tauriyah ini dilakukan dalam keadaan, bisa dibilang dalam keadaan apa ya kalau bahasa kitanya ya? Dalam keadaan kepepet mungkin begitu ya. Ya, dalam keadaan kepepet ya. Sebagaimana tauriyah ini dilakukan dalam 3 perkara yang tadi sudah kita sebutkan. Tauriyah ini disebut juga ma'arid. Ma'arid artinya tauriyah ya. Yaitu orang yang menggunakan kata-kata yang ambigu ya, yang enggak jelas dengan harapan dipahami lain oleh lawan bicara, ya.
Bagaimana bentuknya? Contoh, ya, suatu saat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika sedang bersama istrinya yang bernama Sarah melewati sebuah daerah yang penguasanya dipimpin oleh seorang yang sangat zalim, punya kebiasaan suka ngerebut istri orang terus suaminya dibunuh, doyan perempuan, ya, doyan perempuan orang, ya, doyan istri orang. Nah, hati-hati nih begini nih, ya, bahaya, ya. Lalu penguasa ini mengutus seseorang ke Nabi Ibrahim dan bertanya, siapa perempuan ini? Ya, maka Nabi Ibrahim apa? Melakukan tarwiyah apa tauriyah? Apa taraweh? Kalau taraweh apa Nabi Ibrahim taraweh, salat taraweh bulan Ramadan. Tauriyah, melakukan tauriyah. Kata Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa perempuan ini, jawaban Nabi Ibrahim apa? Ini adalah saudariku. Maksud daripada Nabi Ibrahim adalah saudariku seiman. Ya tentu, ya saudari seiman. Istri kita adalah saudari seiman. Ya, sehingga utusan ini menganggap bahwa perempuan ini adalah saudari kandungnya Nabi Ibrahim. Inilah yang disebut dengan tauriyah, mengeluarkan kata-kata yang ambigu dengan harapan orang lain memahaminya berbeda. Bisa dipahami? Inilah yang disebut dengan tauriyah. Ya, ini yang disebut dengan tauriyah. Kemudian saat itu Nabi Ibrahim mendatangi istrinya, ya, Sarah. Ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairuki. Di muka bumi ini wahai Sarah tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan engkau. Ya. Wa inna hadza sa'alani. Dan orang ini bertanya, orang yang tadi bertanya kepadaku tentangmu. Ya. Fa akhbartuhu, kemudian aku menyampaikan kepadanya, annaki ukhti, ya, bahwasanya engkau adalah saudariku. Maka jangan sampai engkau menganggap aku sebagai pembohong, ya. Maksudnya di sini, ya, bait-bait percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah ini cukup panjang, ya. Di antaranya adalah itu, ya. Jadi dalam rangka tauriyah, menyelamatkan, ya, kondisi pada saat sedang berbahaya. Ya, itu yang disebut dengan tauriyah. Inilah bohong yang diperbolehkan. Bohong dalam mewujudkan kemaslahatan, ya, atau menghindari bahaya yang lebih besar. Ya, bohong dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Karena kalau enggak bohong Nabi Ibrahim, Sarahnya dirampas, Nabi Ibrahimnya dibunuh. Sedangkan saat itu tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga bersabda dalam sebuah hadis, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas, fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Bukan seorang pendusta, orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia, dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan, ya. Untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Kemudian juga yang dimaksud dengan berbohong antar suami istri, ya, berbohong dalam rangka untuk menampakkan rasa cinta, ya, ngegombal, ya, bisa begitu, ya. Waduh, kamu malam ini cakep banget sih, padahal amburadul gitu, ya. Apa-apa untuk menumbuhkan rasa cinta. Ada cerita, ini kisah nyata. Ada sepasang suami istri, ya, istrinya nyediain makanan. Pernah dengar gak ceritanya? Kisah nyata. Ya, istrinya nyediain makanan. Pas lagi makan, aduh, ini udah lama nggak dipuji nih istri nih. Masya Allah, masakan kamu enak banget ya. Ini begini begitu. Istrinya malah melotot. Kaget dia. Kok kamu malah melotot? Selama 15 tahun saya masak buat kamu nggak pernah muji. Tapi giliran dikasih makanan sama tetangga kamu muji. Maksud hati pengen nyenengin hati istrinya, malah istrinya malah marah.
lagi pas lagi pas begitu aja, istilah kitanya mungkin lagi apes ya. Ini kisah nyata ada yang kayak gitu ya. Jadi intinya adalah berbohong antar suami istri adalah untuk menumbuhkan rasa saling mencintai, saling menyayangi ya. Bisa dengan ngegombal ya, untuk tujuan apa istilahnya, melestarikan ya kasih sayang dan cinta antara sepasang suami istri ya. Ya, suami istri harus mesra. Ya, jangan kita bisa mesra sama orang lain tapi giliran sama istri malah ya saling bermuka masam, ya, enggak pernah bermusyawarah, ya, saling diem-dieman. Jangan seperti itu. Malah justru sama istri harus lebih sayang. Khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Ya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Ya, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercanda sama istrinya. Ya. Beliau mohon maaf itu harus menyesal, bertobat itu harus disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi ya perbuatan dosa di masa yang akan datang ya setelah dia bertobat ya. Dia tidak boleh mengulanginya, dia harus bertekad untuk tidak melakukan dosa setelah dia bertobat. Harus bertekad. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia beristighfar dan ya mengakui kesalahannya dan menyesal dari perbuatannya ya, kemudian dia meminta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu hendaknya dia melakukan kebaikan-kebaikan ya, melakukan kebaikan-kebaikan dan beramal soleh. Hendaknya dia beramal soleh ya, karena dengan amal soleh itu mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijelaskan apa bedanya tauriyah dengan taqiyah yang menjadi kebohongan aliran Syiah. Tauriyah tadi kita sudah sebutkan, ya, dilakukan apabila untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar atau menghindarkan keburukan yang lebih berbahaya. Kalau taqiyah menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kesesatan, ya, berpura-pura baik. Sedangkan dalamannya busuk. Ya, busuk. Ya, mengaku Islam tapi ya tidak mengakui para sahabat. Ya. Tidak mengakui ummahatul mukminin. Kalau orang yang beriman akan menganggap bahwasanya ummahatul mukminin adalah ibunya mereka, betul enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab apa? Ya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Di surat Al-Ahzab kalau enggak salah ayat ke-6. Ya, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi harus didahulukan oleh setiap orang yang beriman. Lihat, orang yang beriman, garis bawahnya di situ. Orang yang beriman harus mendahulukan Rasulullah SAW. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya, yakni istri-istrinya para rasul, istri-istrinya Rasulullah SAW, ummahatuhum, adalah ibunya mereka. Berarti orang yang tidak menganggap istri Rasul sebagai ibunya, bahkan mengkafirkan istri-istri Rasul, apakah dia dikatakan orang yang beriman? Lah. Ya, sedangkan mereka mengaku Islam. Mereka mengaku mukmin. Berarti ya yang ditampakkan kebaikan tapi dalamannya rusak. Inilah bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Udah sering diingetin nih. Assalamualaikum WRWB. Salam jangan dikosor. Ya. Salat doang yang boleh dikosor, itu juga lagi safar. Bagaimana menghadapi orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sudah terlewat batas? Apakah jika menyakiti perasaan orang tersebut berdosa?
mengingatkan. Kalau dalam tujuan untuk menasihati ya tidak. Ya. Untuk tujuan nasihat tidak. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Di antaranya li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ya, nasihat. Tapi tentu dalam memberikan nasihat ada metode-metode yang harus kita perhatikan, ya. Cara-cara yang baik, ya, yang penuh dengan kelemah lembutan, ya, bukan dengan ya kekerasan. Berdakwah seperti itu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemaksaan, bukan. Ya, jadi harus diperhatikan. Kalau dalam rangka untuk nasihat, maka itu bukan termasuk menyakiti perasaan orang lain. Allahu a'lam. Kecuali kalau kita tadi menyampaikan dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, menyampaikan dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak baik dan tidak bisa diterima oleh orang tersebut, ya, secara kesopan santunan. Imam yang tidak disukai jamaahnya, uraiannya bagaimana? Padahal syarat-syarat jadi imam sudah dipenuhi. Yani imam tersebut, ya, akhlaknya buruk, ya, akhlaknya tidak baik, ya, akhlaknya tidak sopan, ya, dia mungkin, ya, menjadi orang yang zalim, ya, di tengah-tengah masyarakatnya, ya. Seorang imam di sini bisa dua tafsirannya. Imam di sini adalah pemimpin, ya, atau imam dalam salat, ya. Karena kalau ditafsirkan sebagai imam yang memimpin manusia, yakni pemimpin, penguasa, banyak sekali hadis yang mencela para penguasa yang zalim. Di antaranya hadis yang sahih disebutkan, sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah kulihat. Rajulun ma'ahu siyat ka'adnabil baqar, ya, seperti seseorang yang seperti membawa buntut sapi memukuli manusia, yakni tafsiran untuk para pemimpin yang zalim. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan presiden, gubernur, debat dengan saling mencari kekurangan menyampaikannya di depan umum? Ya ikhwah, demokrasi. Antum nanya demokrasi, sistemnya aja udah salah. Ya? Enggak perlu ditanya. Ya sudah, sistemnya aja salah. Kita harus mengingkari itu. Walaupun di satu sisi kita harus tetap taat kepada pemimpin. Tapi tidak boleh kita meridhoi selain hukum Allah, tidak boleh kita ridhoi. Tetap harus kita ingkari. Kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan, karena kita bukan siapa-siapa, untuk mengingkari dengan tangan. Ya, kalau kita bisa mengingkari dengan lisan, caranya bagaimana? Berdakwah, berikan nasihat kepada penguasa. Ya, minimal kita ingkari dengan hati kita. Kita ingkari dengan hati kita bahwa itu bukan hukum yang benar. Ya, dasarnya aja sudah salah. Ya, ya tentu semuanya jadi salah. Ya, semuanya jadi salah. Ya, sampai cara mengingkari kemungkarannya juga salah. Ya, sampai cara mengingkari kemungkarannya juga jadi salah. Dan banyak kaum muslimin yang, ya, terbawa dengan cara seperti itu. Padahal bukan cara yang benar. Ya, antum tahulah maksud saya. Bagaimana kalau kita nggak marah, bisa menahan marah, tapi kita tertekan karena nggak bisa marah? Maksudnya gimana nih? Lama-lama sakit jiwa juga kayaknya ya Ustaz. Waduh, yang nanya. Setiap orang punya potensi marah. Hanya saja ada yang potensinya kecil, emang ada yang suka emosian, kan begitu kan? Maka yang paling baik
adalah orang yang mampu menahan marah. Nggak ada kata telah habis kesabaran saya, nggak ada. Habis kesabaran saya, ya, dipendem. Makanya di samping kita menahan rasa marah, kita harus menjadi seorang pemaaf, kan gitu kan? Allah menyebutkan tentang ciri orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, orang yang suka menahan rasa marah, dan orang yang suka memaafkan manusia. Lihat, di samping kita menahan rasa marah, kita juga harus punya sifat pemaaf. Gak boleh didendam, ya, gak boleh dipendam kemudian kita menjadi pendendam, gak boleh. Ya, dendam itu gak boleh di dalam Islam. Jadi harus menjadi orang yang pemaaf. Ya, kalau kita menjadi orang yang pemaaf, insya Allah kita gak sakit jiwa seperti pertanyaan ini. Lama-lama sakit jiwa juga kayaknya ya Ustaz. Gak sakit jiwa insya Allah kalau antum jadi pemaaf. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh kita menghibah seorang Ustaz yang diketahui kesesatan dalam pemahamannya, dan bagaimana kriteria Ustaz yang benar? Sudah kita sebutkan tadi, ya, sudah kita sebutkan, itu termasuk dari sesuatu yang boleh jika memang mendatangkan masalah. Tapi apabila dapat memunculkan kemudorotan, ya, yang lebih besar, maka sebaiknya ditahan. Ya, lebih baik kalau mau bertanya secara pribadi, ya, Japri atau Pingmi. Masih pakai ping nggak? Bagaimana kriteria Ustadz yang benar? Ustadz yang benar akidahnya benar, manhajnya benar, ya, dan memang dikenal oleh ustadz-ustadz benar lainnya. Nah, gitu. Ya, artinya mu'tabar, diakui. Ya, diakui bahwa rekomendasi, ya, rekomendasi bin nas, kan dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis saja, ya, dalam periwayatan hadis, salah satu syarat hadis sahih apa? Dhabtur rawi, hafalannya kuat. Bagaimana cara mengetahui hafalan seorang perawi kuat? Salah satunya diakui, direkomendasikan oleh seorang imam, seorang ulama yang diakui keilmuannya. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau kita pengen minta cari tahu ke ustadz yang memang sudah diakui keilmuannya, manhajnya benar, akidahnya benar. Ustadz, gimana tanggapan antum tentang ustadz fulan? Bukan berarti dakwah diatur sama orang tersebut, bukan. Kita pengen cari tahu bagaimana pendapat ustadz, kan gitu kan? Ini sudah terjadi dari sejak zaman periwayatan hadis. Ya. Tapi itu tadi, ya, jaga adab-adabnya ketika bertanya. Jangan bertanya di muka umum. Ya. Jangan bertanya di muka umum atau bertanya untuk mencari sensasi. Ya, pengen mencari sensasi seperti untuk menyalahkan ustadz ini dan ustadz itu, jangan. Ya, kita harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita salat taubat setiap hari? Karena mungkin setiap hari kita melakukan dosa. Salat taubat hadisnya dhaif. Ya. Ada sebuah salat yang dapat di dalamnya apabila kita memperbanyak istighfar, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, dan itu banyak sekali hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mengatasi apabila kita selalu dizalimi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah bersabar. Ya, caranya adalah bersabar. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Itu caranya. Allahu a'lam bishawab.
Pertanyaan yang bagus ini, ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada diatur mengenai adab berbicara dengan anak, khususnya anak ABG? Mengingat anak ABG agak sulit diajak berbicara. Iya, betul. Ya, ini pertanyaan yang bagus tapi jawabannya juga sulit. Ya. Sebagaimana kita sulit mengajak bicara para ABG apalagi di zaman sekarang, ya. Maka berbicara kepada anak-anak muda itu harus ada pendekatan-pendekatan khusus. Ya, harus ada pendekatan-pendekatan khusus. Berbeda ketika kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita, misalkan gitu ya. Berbeda. Ya, jadi kepada anak yang muda itu memang harus ada pendekatan-pendekatan khusus. Makanya anak-anak muda itu kalau dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, balasannya tidak kecil. Ya. Orang atau anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, balasannya adalah mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Makanya sangat sedikit anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mungkin antum yang sekarang umurnya udah tua, dulu masih mudanya nggak kayak sekarang. Mungkin. Betul? Mungkin ngajinya ya baru sekarang-sekarang ini. Dulu masih mudanya begajulan juga gitu kan. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi memang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah itu jarang. Makanya balasannya juga gede. Ya. Begitu juga ketika kita menghadapi anak muda, makanya perlu perhatian khusus. Ya. Dari cara bicara kita kepada mereka ya harus sesuai dengan kemampuan nalar mereka. Ya. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang intelek ya, akademisi nggak bakal nyambung sama mereka. Pakai bahasa-bahasa yang ada gaul-gaulnya dikit gitu ya, mungkin mereka bisa menerima nasihat kita. Ya. Jadi kita selama masih dalam batasan yang diperbolehkan ya. Ya, selama dalam batasan yang diperbolehkan. Artinya ketika berbicara kepada anak muda itu tidak seperti kita berbicara di pengajian ya, dengan bahasa yang teratur ya, bahasa yang intelektual ya, tidak seperti itu. Cukup dengan bahasa seperti mereka ya, bahasa santai. Ini salah satu caranya. Ya, berbicara dengan mereka dengan bahasa yang santai, ya, seolah-olah seperti kita ngobrol sama mereka. Ya. Tapi ngobrolnya berkualitas gitu, isinya nasihat, isinya dakwah. Ya, caranya seperti itu. Ya. Nah, cara yang lain adalah ketika kita ingin berdakwah kepada anak-anak muda, ya, adalah dengan cara ya Allah, saya lupa dijelaskan oleh para ulama. Adalah dengan cara melakukan sesuatu yang memang bisa diterima oleh anak-anak muda itu. Ya. Karena masa muda adalah masa saat seseorang itu ingin, kalau bahasa ininya, show off. Ya. Pengen show off. Kan gitu kan? Pengen mencoba segala hal yang baru, itu anak muda. Ya. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa ya mendekati anak muda, ya, bisa mendekati anak muda. Cara kita menyampaikan dengan bahasa yang santai, ya. Kemudian bikin misalkan sesuatu yang memang disukai oleh mereka, ya, yang digemari oleh mereka, misalkan ngobrol santai, ya, bukan dengan cara ini. Alhamdulillah di sini saya lihat anak-anak muda mau duduk kajian kayak gini, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ada anak-anak muda yang kayak gini. Ini contoh yang baik, ya, di antara beribu-ribu anak muda yang nggak mau duduk, ya kan? Kalau dibandingin sama yang nggak mau duduk, ya, lebih banyak yang nggak mau duduk kayak gini. Makanya lakukan sesuatu yang bisa diterima oleh mereka ya, dengan cara ngobrol santai, bukan dengan kajian misalkan. Ya, dengan tanya jawab, ya. Sebagaimana itu adalah metode Rasulullah di dalam berdakwah, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Ya, begitu caranya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ghibah, menghibah public figure. Bagaimana jika orang yang dibicarakan itu telah menjadi berita di media? Apakah berdosa jika kita ikut membahasnya dengan bersama teman-teman? Iya, jelas. Nggak boleh kita bicarain, udah cukup. Ya.
Ya, cukup. Ya, nggak usah kita bicarain lagi. Bagaimana kita menyikapi orang tua yang apabila marah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan sering membicarakan saudara sendiri karena apabila kita menegurnya malah marah-marah? Antum mungkin cara menegurnya yang salah, atau antuna yang cara menegurnya salah. Ya, karena orang tua itu cenderung tidak suka seperti digurui oleh anaknya. Ya, ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua orang tua. Bahkan kita yang udah jadi orang tua juga kayak gitu perasaannya. Ya, nggak mau digituin sama anak kita, kayak diguruin sama anak. Ya, nggak mau kayak gitu. Walaupun anak kita masih kecil, ya, walaupun anak kita masih kecil, ya, suka timbul yang kayak gitu-gitunya suka timbul kita. Maka rubah caranya, ya, rubah caranya, ya, dengan cara yang lain yang lebih baik, yang bisa lebih diterima oleh orang tua. Ya, berarti di situ adalah metodenya yang salah. Atau ya, jika memang tidak bisa, doakan terus orang tua. Ya, karena doa orang soleh, seorang anak yang soleh untuk orang tuanya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana cara menghadapi tetangga yang suka ghibah, nyinyir, dan tidak sekali dua kali ana melihat sendiri beliau berbuat zalim kepada tetangga sekitar karena pernah mengubah patok batas tanah orang yang berbatasan dengan tanah miliknya. Dan belum lama ini ada tetangga yang ingin membangun rumah dan niat menitipkan barang material bangunan di tanahnya, tetapi beliau memberikan syarat untuk memperbaiki jalan rusak ke arah rumahnya. Ana sudah berusaha mengingatkan, tetapi beliau marah-marah dan tetap merasa dirinya lah yang benar. Syukran atas jawabannya. Tangga itu emang macam-macam, ya. Makanya, ya, kita harus bersabar dan kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ya, jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Jangan kita, ya, bikin musuh sendiri. Ya, jangan kita bikin musuh sendiri. Ya, dengan membalas keburukan dengan keburukan. Ya, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk terus berbuat baik dan memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, artinya ketika kita mendapati sesuatu yang tidak disukai dari tetangga, hendaknya kita tetap memuliakan tetangga kita. Ya, kita bersabar atas gangguannya, kemudian kita tetap berbuat baik kepadanya. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada tetangga kita. Ini caranya. Adapun urusan dia yang melakukan tindak kezaliman adalah urusan dia dengan Allah. Ketika kita sudah menasehatinya, ketika kita sudah mengingatkannya, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan, kita sudah menasehati, namun ditolak, ya sudah, kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk ghibah jika seorang ingin menikahi seseorang, apabila ada orang yang ingin menikahi seseorang menanyakan pada temannya si fulan baik atau tidak? Tidak, ini mencari penjelasan, ya, mencari penjelasan dan informasi, karena tentu kita tidak ingin pernikahan kita, ya, rusak, ya, atau tidak berjalan baik, ya, karena mungkin salah satu sebabnya kita tidak mendapatkan informasi yang cukup dengan atau dari orang yang akan kita nikahi, ya. Jadi perlu kita mencari informasi, dan itu dilakukan, ya, dan terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
seorang wanita ingin menikahi, ya, ingin menikah, ya, siapa namanya? Fatimah bintu Qais, ya, ya, Fatimah bintu Qais ingin menikah, kemudian kalau apa namanya, Muawiyah begini orangnya, kan ini mencari informasi, ya, mencari informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu tidak mengapa dilakukan, ya, karena itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dan apa yang bisa saya jawab. Wassallallahu assalamu wal afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.